dari KBTKI Abidin Boyolali. Semuanya dalam keadaan sehat, Ustadz sehat, rekan-rekan guru semuanya sehat. Kami siap menerima segala pengetahuan dan juga motivasi dari Ustadz tentang bagaimana sih menjadi pembelajar, orang tua pembelajar yang terus bertahan sampai akhir hayat. Karena apa? Ayah bunda, semuanya kita dalam keseharian kita mendidik Ananda tentunya kita merasa pasti belum maksimal, belum bisa membagi waktu, misalkan belum bisa mendidik dengan baik, merasa putus asa, misalkan. Nah, ini adalah salah satu bagaimana kita mencari pola didik dan juga pola asuh yang tepat untuk anak-anak kita. Karena seperti yang kita tahu Ayah Bunda ya, bahwa 70% kira-kira peranan orang tua dalam perkembangan anak itu sangat-sangat berpengaruh. Dan sisanya bisa jadi dari peran guru dan juga faktor lingkungan lainnya atau faktor lainnya. Sehingga orang tua sebagai madrasatul ula, tentunya ibu juga, itu diharapkan bagaimana tidak pernah putus asa dalam mendidik Ananda, dalam membersamai Ananda, bagaimana bisa semaksimal mungkin memberikan pola asuh dan pola didik yang terbaik bagi Ananda. Karena tidak hanya anak saja yang harus kita jadikan sebagai generasi cerdas, berakhlak mulia, tetapi kita sebagai orang tua juga harus belajar menjadi orang tua yang hebat dan cerdas juga. Tapi tentunya kita tidak memaksakan diri, tidak ada orang tua yang sempurna, tapi yang ada adalah orang tua yang terus belajar bersama Ananda. Itulah orang tua yang hebat. Seperti itu, langsung saja kita masuk ke paparan Ustadz. Semoga banyak ilmu dan juga pendidikan yang bisa kita terapkan pada anak-anak kita selanjutnya. Saya harapkan anak seperti orang tuanya menjadi pembelajar sejati, menjadi generasi yang berakhlak Islami, dan juga tentunya modern sesuai dengan skala kita ya, TKI Islam Internasional Al Abidin Boyolali. Terima kasih Ayah Bunda, selamat menyaksikan, selamat mendengarkan. Kita kosongkan gelas kita isi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Ustadz. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan pelayanan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Miss Eka. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke acara inti. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan dulu nih Ayah Bunda. Di siang hari ini, narasumber kita adalah Ustadz Didi Eli Agus Landik, Sarjana Sosial. Ustadz Didi ini asalnya dari Bandung, ya Ustadz, betul? Betul. Asalnya dari Bandung. Alhamdulillah kita bisa bertemu via online. Dan Ustadz Didi ini merupakan motivator dan penulis bestseller nih. Mungkin Ayah Bunda ada yang sudah pernah membaca bukunya Ustadz berjudul Jodoh dalam Ma'rifatullah dan Pendidikan Anak Berdasarkan Para Nabi dan Istrinya. Itu buku bestsellernya dari Ustadz Didi. Masya Allah. Ustadz Didi juga merupakan founder dari Islamic Parenting. Ustadz Didi mempunyai sebuah platform atau wadah untuk belajar berkehidupan, terutama mengenai rumah tangga, mengenai anak-anak, ilmu parenting, dan tentunya yang dikaitkan selalu dengan ajaran Islam, seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan waktu untuk Ustadz Didi. Monggo boleh dimulai, Ustadz. All the time is yours. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Miss. Ini sudah Miss Alia ya. Alhamdulillah. Baik, ayo mudah semuanya, suaranya terdengar tidak? Cek, bismillah. Terdengar, Ustaz. Kalau terdengar, boleh sampaikan terdengar gitu ya. Kalau nanti juga ada fitur di situ, fitur chat, nanti bisa ditulis juga ya kalau nanti ada tanya jawab nih. Alhamdulillah ada beberapa yang buka videonya gitu ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda, dimanapun ayah bunda berada, di rumahnya masing-masing, gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan lahir batin dan anak keturunannya soleh soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh keluarga besar TK Al-Abidin ya, yang luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semakin baik lagi dalam mendidik anak. Gimana ya Ayah Bunda, kabarnya sehat semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, ini sudah nampak beberapa video ya. Boleh nanti kita biar interaktif. Kalau saya tanya, silahkan dijawab. Kalau tidak memungkinkan dijawab, bisa ada kolom chat di sana gitu ya. Saya tanya jawab, maka ucapkan Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, kira-kira bisa tidak ya Bunda? Harus semangat dong, ini jangan mentang-mentang di rumahnya gitu ya. Mungkin siang juga gitu. Luar biasa nih perjuangan kita untuk belajar di siang hari ini. Sesuai tema juga nih, kita belajar sepanjang hayat kita. Oke, Bunda siap buka ya suaranya, buka di unmute ya. Boleh? Unmute, boleh? Saya tanya dulu ya. Oke, Ayah Bunda semuanya, apa kabarnya? Silahkan buka audionya. Apa kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes, Masya Allah. Luar biasa ini ya. Di siang hari ini mungkin banyak juga nih yang mungkin sudah energinya terkuras dari pagi hari ya. Yang mendidik anak, yang bekerja, atau yang lain sebagainya gitu ya. Tapi di sini jangan sampai ini tadi bilang Alhamdulillah, tapi ternyata wajahnya innalillah gitu ya. Jadi harus ceria juga gitu kalau kita Alhamdulillah, maka kita ucapkan juga Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kita kepada Allah. Maka ada tips juga nih sebelum kita mulai nih yang menyalakan audio. Tipsnya yaitu 227. Apa katanya? Tipsnya, tips kita belajar apa? 227. 227. Masya Allah Bunda Dinar ya. Oke, 227 itu apa sih? 2 senyum, 2 senti ke samping kanan, 2 senti ke samping kiri, dan tahan selama 7 jam. Subhanallah ya, kalau 7 jam nanti sampai malam gitu ya. Jangan, tahan saja 7 detik ya. Tahan 7 detik, silahkan tersenyum, senyum ke samping kanan, samping kiri, dan tahan 7 detik. Sambil ikuti kata-kata saya nih. Bilang jahe. Apa katanya? Oke, boleh di-unmute biar kedengaran ya siapa yang berbicara. Bilang jahe. Jahe. Masya Allah gitu kan ya. Lele. Tempe. Tempe. Gule. Mbe. Aduh, subhanallah itu kan kalau ada di beberapa yang terlihat tadinya mungkin mukanya innalillah jadi alhamdulillah karena dengan tersenyum. Nah, begitupun sebenarnya ketika kita mau mendidik anak, kalau kadang kan mungkin terasa lelah, terasa capek gitu ya. Tapi kalau kita sikapi, ubah posisi tubuh kita, ubah sikap kita, ubah mindset kita, ternyata ada perbedaan dalam diri kita, ada perbedaan dalam hati kita, karena ternyata hasil daripada apa? Hasil daripada mindset dan juga perilaku kita. Nah, di situ selain kita belajar gitu ya dengan kita sudah pembukaan bacaan basmalah dan sebagainya, ternyata ada kesungguhan kita juga dalam mendidik anak, dalam bersikap mungkin dengan pasangan, itu akan mempengaruhi juga. Nah, maka insya Allah nih hari ini kita akan bahas sedikit bagaimana sih menjadi orang tua yang terus pengen belajar, menjadi orang tua yang mungkin dicintai oleh anaknya, mungkin menjadi orang tua yang ternyata bisa mencetak generasi anak-anak yang soleh dan hebat. Oke, di sini Ayah Bunda,
Siapa di sini yang ingin anaknya soleh-soleha, angkat tangan dan katakan saya. Oke, sambil unmute atau bisa nanti di chat saya gitu. Masya Allah, Saya, semangat Masya sekali Allah, ini Bunda siapa? Faizi. Allah Semangat Akbar ya. sekali. Alhamdulillah, insya Allah kita aminkan Bunda Adriana itu tuh banyak sekali yang mengangkat tangan gitu ya. Siapa di sini yang ingin pasangannya dan anak-anaknya sekeluarga bisa masuk surga, angkat tangan katakan saya. Saya. Masya Allah, semangat nih Miss Ayun ya. Oh, luar biasa gitu ya. Karena memang benar kita harus bisa, kalau bisa masuk surga itu sekeluarga gitu ya. Dan juga di sini Amin. siapa yang ingin kaya raya, bisa bersedekah dan juga bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, angkat tangan katakan saya. Saya. Ya Allah, semangat juga nih Bunda David. Alhamdulillah gitu ya. Oke, karena memang kita harus punya niat, ya Allah, saya pengen bahagia di dunia dan juga pengen bahagia di akhirat. Karena ternyata ada ternyata mereka yang bahagia ada di dunia saja, tapi pas di akhirat ternyata mereka bisa jadi bermusuhan. Tapi ternyata ada di dunia mereka juga bersama, tapi pas di akhirat juga mereka saling menuntut, saling menyakiti karena saling menzalimi. Tapi yang kita inginkan bisa bersama di dunia, bahkan bisa sama di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan juga di sini mana lihat siapa yang sudah punya anaknya satu, mana coba acungkan tangannya anaknya satu. Hah? Alhamdulillah ya. Oh kayaknya nih satu, ada satu ya. Ibu kepala sekolah. Tinggal yang anaknya dua, mana yang anaknya dua? Oh, alhamdulillah 1, 2, 3, 4. Oh, ada siapa juga nih? Alhamdulillah anaknya 2 gitu ya. Anaknya 3, Cung, anaknya 3. Oh, alhamdulillah ada juga ya. Miss Ayun, Miss Lucky Ayun Harum lagi. di sini ya. Alhamdulillah. 4. Mana 4? Ada yang 4. Oh, sudah semakin sedikit. Oke. Ada yang 10, Masya Allah. Ya, belum ya. Tapi di sini rata-rata 2 anak, 3 anak gitu ya. Dan itu ternyata bisa menjadi syukur kita kepada Allah karena kita diberikan amanah gitu ya. Karena nggak semua orang diberikan amanah ini. Sempat kemarin saya bahas tentang anakku investasi akhiratku. Ternyata ketika kita punya anak, maka ini kita bisa investasi akhirat bagi kita lewat anak kita. Di sini nih ayah bunda ya. Ayah bunda kan punya anak. Kadang-kadang ayah bunda merasa capek enggak punya anak itu. Cung yang ngerasa capek kita sharing aja dulu ya. Kadang-kadang ngerasa capek, oh Masya Allah. Memang benar juga sih. Kadang saya melihat juga gitu, karena sebagai seorang suami, ternyata seorang ibu itu tidak mudah. Kalau di sini ada bapak-bapak, Pak dengarkan ya. Karena tidak mudah, karena apa? Karena ternyata seorang ibu itu harus bangun lebih awal. Subuh-subuh dia sudah bangun, dia ngepel, dia cuci pakaian, dia cuci piring, dia ternyata siapin sarapan, dia antar anak ke sekolah, dia juga mungkin ada yang bekerja. Begitu capek dengan aktivitas-aktivitasnya, bahkan mungkin boleh jadi saking capeknya akhirnya seorang ibu ini mudah marah. Betul tidak? Karena aku capek, kamu ini susah diatur. Akhirnya ibu ini marah. Jadi mungkin juga nih ada seorang ayah, kenapa istri saya itu marah-marah terus gitu ya? Katanya ustazah gitu kan ya, katanya ternyata di sekolah Islam, katanya juga sering baca Al-Quran, tapi ternyata kenapa istri saya ini mudah marah? Mungkin ternyata sebabnya karena apa? Karena begitu lelah perjuangan seorang ibu yang luar biasa. Gitu ya. Tadi ada Miss Ayun. Boleh saya berinteraksi dengan Miss Ayun nih? Subhanallah, saya ajukan unmute. Oke, Miss Ayun, kadang-kadang lelah nggak sih mendidik anak itu? Masya Allah ya. Jujur saja, Nje. Itu juga Memang nanya sama terkadang saya. lelah. Masya Allah ya. Oke, anaknya Tetapi berapa? kembali lagi. Kemarin nanya Saya sama 3. minggu ini, Pak. Alhamdulillah 3. Alhamdulillah Minggu ini sudah kok minggu 3 kemarin gitu ya. nanya ke saya. Luar biasa. Ini dan juga bagi-bagi orang tua nanti yang lainnya nih. dikonsultasikan saja Masya sama Allah. Miss Jadi Habu. kita lihat Karena dulu kan nih. nanti yang tahu Kenapa perkembangan kadang-kadang selanjutnya kita adalah suka lelah. Tapi ada kabar bahagia Bunda, termasuk Miss Ayun dan lainnya yang punya anak. Ternyata kabar bahagianya ketika kita memiliki anak,
ternyata di situ ladang pahala bagi kita. Kenapa? Miss Ayun kira-kira capek nggak ketika mengandung? Capek kan ya? Saya aja yang ngelihatnya mungkin capek banget gitu. Ternyata mengandung itu tidak mudah. Ternyata dia bisa nggak enak makan, makan tak enak, tidur tak nyenyak, jalan juga susah gitu kan ya. Katanya orang-orang yang hamil itu. Bahkan mungkin ada mualnya, ada muntahnya. Dan setelah itu ternyata semakin besar kandungannya, semakin lelah, semakin capek. Betul nggak ya Bunda ya? Dan itu luar biasa. Katanya mau tidur juga apa? Tidur mau miring ke kanan, aduh sakit gitu kan ya. Tidur mau miring ke kiri sakit gitu kan ya. Tidur mau terlentang juga katanya engap, betul benar? Dan juga ketika mau tidur terlentang, nanti takut anaknya tertindih gitu kan ya. Jadi subhanallah begitu capek dan melelahkan. Tapi kabar baiknya ketika Bunda hamil, ketika Bunda melahirkan, ketika Bunda mengurus anak, ternyata di situ ada pahala yang kita kumpulkan. Ketika Bunda ternyata hari ini, aduh anak saya nih harus dikasih makan gitu ya, makannya macam-macam pengen apa. Akhirnya apa? Setiap nasi butir yang diberikan kepada anak, maka ternyata itu pun pahala. Lalu ternyata anak itu pengen sekolah, disiapkanlah bajunya. Ternyata baju yang kita berikan kepada anak, itu pun menjadi pahala bagi orang tuanya. Akhirnya apalagi akhirnya anak ini mau sikat gigi, odol yang kita beli, sikat gigi yang kita beli, itu menjadi pahala bagi orang tuanya. Terus apalagi terus dibelikan sepatu. Sepatu yang kita belikan ternyata menjadi pahala juga bagi orang tuanya. Terus anak juga pengen apa? Pengen ngaji, pengen belajar. Akhirnya kita fasilitasi dan itu pun menjadi pahala bagi orang tuanya. Jadi kalau ternyata hari ini lelah ayah bunda gitu ya, maka ketahuilah dalam lelahnya itu kalau lillahi ta'ala akan menjadi ibadah. Gimana? Setuju tidak ayah bunda? Setuju? Kalau setuju boleh katakan saya setuju atau tulis di chat saya setuju. Setuju tidak? Saya setuju. Masya Allah. Saya Udah setuju. Pak Izi ya, Masya Allah setuju ya. Betul, memang kadang-kadang aduh capek gitu kan ya. Mungkin pengen jalan-jalan, pengen apa aktivitasnya capek, tapi ternyata di situ ada pahala. Oke, lalu apa sih yang kita harus belajar dalam mendidik anak ini supaya anak kita ini soleh soleha? Maka saya minimal bagi ke dalam 3 yang harus kita beres dulu diri kita supaya kita mampu mengkondisikan anak kita. Yang pertama, kita harus belajar tentang manajemen diri. Apa katanya ya Bunda tentang manajemen diri? Manajemen diri itu sangat banyak sekali. Bagaimana mungkin gitu ya anak kita ini mau soleh kalau ternyata orang tuanya pun belum soleh. Bagaimana mungkin anak ini mau menjadi pintar, cerdas kalau ternyata orang tuanya pun membiarkannya begitu saja. Dan termasuk manajemen diri dalam melatih kesabaran. Karena ternyata tidak mudah tadi gitu ya. Ada 3 anak, ternyata 1 anak dengan anak yang lainnya berantem. Ada ternyata 4 anak, 4 anak itu ternyata saling berebutan. Ternyata ada 5 anak ini macam-macam keinginannya. Akhirnya kita ini capek, kita ini lelah. Maka yang pertama, kita harus belajar kembali untuk meningkatkan kesabaran. Jadi belajar yang tidak pernah berhenti itu adalah belajar tentang kesabaran. Karena apa? Allah pun berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mulk ayat 2, kita itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Di sini tuh kita diciptakan hidup dan mati untuk diuji siapa yang paling baik amalnya. Jadi ternyata kita selama hidup di Bunda, selama ini Bunda masih bernapas, itu ternyata kita tidak akan selesai yang namanya diuji. Ada nggak di sini ayah bunda yang hidupnya tidak dengan ujian? Ada di sini yang tidak ada ujian? Alhamdulillah saya mah tidak punya ujian gitu ya. Ada nggak yang tidak punya ujian? Atau di sini yang mana yang ada ujian? Yang ada, aduh saya mah ada ujian nih katanya. Ada yang pernah diuji nggak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba angkat tangannya. Ada yang diuji oleh Allah? Coba angkat tangannya. Nah, alhamdulillah ya tuh ada tuh.
Bunda Ami ya gitu. Yang ujiannya banyak, mana saya mau ujiannya bukan ada banyak lagi, ada yang ujiannya banyak, masya Allah gitu ya. Ada juga masya Allah Bunda ini saya mau ujiannya banyak gitu ya. Ya benar, kalau di sini nih bingung nih saya yang gak ngacung gitu ya. Apakah nggak ada ujian atau seperti apa? Karena ternyata kalau kita nggak mau ada ujian itu adalah seperti orang gila. Apa katanya? Seperti orang gila. Karena kalau orang gila itu tak ada ujian gitu ya, hidupnya ya gitu aja, lempeng aja, jalan lain sebagainya. Tapi selama manusia itu hidup, maka akan tetap diuji, termasuk diuji oleh anak kita. Begitu luar biasanya mungkin ujiannya, ada ujiannya yang berbohong, ada ujiannya yang berantem, ada ujiannya yang mungkin boleh jadi banyak sekali ujian dari anak kita. Makanya di sini kita belajar untuk terus bersabar ya. Jadi ketika belajar untuk sabar ini tidak ada batasnya, bahkan sampai akhir hayat kita gitu ya. Harusnya nih kita punya anak itu punya anak satu, alhamdulillah gitu kan ya. Punya anak dua harusnya tambah syukur lagi, punya anak tiga tambah bersyukur lagi. Karena apa? Karena kita ternyata di situ bisa jadi menambah ujian kesabaran kita ya. Alhamdulillah. Maka yang pertama, kita harus terus belajar bersabar. Apa katanya ya Bunda? Kita ulangi lagi. Bersabar. Masya Allah. Bersabar. Tapi kadang-kadang emang sabar itu juga luar biasa gitu ya. Karena akan diuji juga tadi ya. Diujinya itu banyak sekali. Bahkan ternyata ujiannya bukan dari anak, ternyata ujiannya tuh dari pasangan. Alhamdulillah katanya saya mah kalau misalkan diuji sama anak mah enggak. Alhamdulillah soleh-soleh, tapi ternyata pasangan ini suka membuat saya kesal, membuat saya jengkel gitu kan ya. Akhirnya saya emosi dan emosi saya marah jadi ke anak. Akhirnya ternyata marahnya ke anak gitu ya, akibat daripada marah kesal kepada pasangannya. Nah, maka di situ kita harus belajar bagaimana manajemen kesabaran kita. Oke, yang pertama kita belajar bersabar. Nah, ketika kita belajar bersabar nih, jujur-jujurlah gitu. Kita seminggu kemarin, ada nggak yang kita pernah terlepas sabar kita sehingga kita memarahi anak, memarahi pasangan, atau kita marah kepada orang? Ada nggak seminggu kemarin yang kita pernah marah? Ada nggak? Coba acungkan tangannya. Ada dong, Pak. Alhamdulillah gitu ya. Luar biasa ya. Kalau jujurnya bagus ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa lebih sabar lagi gitu ya. Di sini boleh nih saya ke Bunda Faizi ya, Bunda Faizi. Apa nih yang kira-kira sebab suka memancing emosi Bunda Faizi ini? Kira-kira apa nih? Banyak sih, Tat. Banyak gitu ya. Wah, subhanallah banyak sekali ke anak, ke suami. Ternyata ada aja gitu ya. Oke, salah satunya apa nih kira-kira ya? Apa ya? Umum aja kali ya. Habis mandi, taruh handuk nggak pada tempatnya. Misalkan gitu ya. Oke. Oke, baik subhanallah gitu ya. Oke, ternyata kadang-kadang kita yang membuat kita apa namanya itu marah gitu kan, kesal gitu ya. Kita nggak ada kerjaannya tuh nggak ada habisnya gitu kan. Nah, nanti kalau polanya seperti itu terus, Bunda, lalu kita marahin tetap aja seperti itu, berarti kita perlu belajar lagi nih bagaimana cara efektif pasangan atau anak menyimpan sesuatu pada tempatnya. Wah, ini bagus nih. Jadi kita belajar itu ternyata harus setiap saat gitu ya. Kalau selama ini yang membuat kita marah terus dilakukan ulang oleh pasangan atau oleh anak kita, berarti kita harus belajar sesuatu supaya permasalahan itu bisa selesai. Setuju tidak? Nah, setuju ya? Karena apa? Karena misalkan gini, misalkan pasangan kita itu nyimpan anduk tidak pada tempatnya, anak kita itu menyimpan tidak pada tempatnya. Akhirnya kita respon ini marah gitu ya kepada anak. Ternyata kita sudah dari tahun lalu gitu kan ya, sudah dari kemarin seminggu, kayaknya setiap hari kita marah seperti itu supaya nyimpennya nggak boleh seperti itu, tapi dilakukan terus.
Oh, berarti ada yang salah. Berarti harus pakai metode baru, ya. Metode baru, jangan pakai metode marah. Misalkan banyak sekali metode. Misalkan ada metode reward and punishment, ada metode hadiah dan juga hukuman. Misalkan nih, kakak, kalau kakak misalkan dalam seminggu ini kakak bisa tertib, kakak bisa teratur dalam menyimpan barangnya, dalam menyimpan sesuatu, misalkan handuk di tempatnya lagi, sepatu di tempatnya lagi, pakaian di tempatnya lagi, maka dalam seminggu itu kalau kakak berhasil, misalkan bisa diberikan hadiah. Nanti kita kasih hadiah. Nah, akhirnya ternyata dalam seminggu itu bisa dilakukan. Berarti itu efektif dalam mendisiplinkan anak. Dan Bunda selama seminggu itu nggak perlu marah-marah lagi, betul tidak? Karena apa? Karena ternyata yang mancing amarahnya itu sudah bisa terselesaikan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus belajar juga. Mungkin juga ada ternyata cara lain gitu kan ya. Cara lain apa lagi yang membuat marah gitu ya. Oh, pasangan suka marah-marah kenapa gitu ya. Nah, mungkin harus ada cara lain juga. Kalau ternyata kita gitu memarahinya, malah ternyata ikut marah, oh berarti harus ada cara lain dalam menertibkannya, gitu kan ya. Nah, selama kita diuji dengan kesabaran tadi, lalu kita tidak sabar gitu ya, maka boleh jadi permasalahannya tidak selesai. Maka bisa selesai dengan apa? Bisa selesai dengan kita terus belajar. Gitu ya. Dengan apa katanya? Terus belajar. Gitu. Karena ternyata anak itu bisa jadi ujian bagi orang tuanya, gitu ya. Ketika sekarang kita suruh anak sholat, gitu ya, suruh anak sholat. Nah, kita marah nih pagi-pagi gitu sampai kita siram dengan air anaknya gitu ya, sampai kita pukul kakinya, sampai kita teriak-teriak di hadapan anak, tapi ternyata anak ini gak bangun-bangun gitu ya. Anak ini gak bangun-bangun, kenapa gitu ya? Setiap pagi ibu harus cerewet dulu baru kamu bangun. Nah, akhirnya ternyata apa? Capek kita ini ya dalam mendidik anak, kita harus bangun. Ternyata kita itu perlu belajar lagi dalam membangunkan anak. Itu berbeda-beda anak. Murid itu, santri itu banyak. Dan ternyata karakter santri dengan satu apa berbeda-beda. Misal nih, ada ternyata nih tadi Miss Ayun gitu ya, anak 3. Kira-kira sama enggak gitu anaknya ketiganya itu? Karakternya sama enggak dari ketiga itu? Miss Ayun anak-anaknya kira-kira sama tidak? Nah, beda-beda ya. Berbeda. Berbeda gitu. Mungkin ada Ya. anaknya yang satu, ini lembut gitu ya, baru kita teriak nada-nada dia langsung nangis. Kan mama ini galak gitu kan. Mungkin juga ada anak yang satu kita marahin ada yang tinggi, dia malah ngeyel gitu, apa sih marah katanya ustazah yang guru, kenapa marah-marah gitu kan ya. Tapi ada anak yang satu ini dia terus gitu kan ya. Dia dikasih nasihat dia diem terus. Nah, ternyata kita perlu belajar lagi cara menyikapi anak. Terlebih lagi kalau kita seorang guru gitu ya, kita punya anak murid yang dari latar belakang yang berbeda. Nah, ini juga dari kita satu rahim yang sama, berbeda karakternya. Maka kita harus belajar lagi bagaimana cara melihat psikologis kejiwaan seorang anak. Maka ini bagus juga nih, nanti misalkan siapa anaknya, diketahui hobinya, bagaimana kalau dia marah, bagaimana cara dia belajar, apakah dia kinestetik, apakah dia auditory, apakah dia visual. Maka mungkin kalau anak kita itu auditory, ketika kita menyampaikan sesuatu dengan nada, kita menyampaikan sesuatu dengan nyanyian atau sholawat, maka dia akan antusias, seperti ini gitu ya. Meskipun dia nggak mesti harus dilihat wajahnya, tapi anak ini cepat menyerap. Tapi anak ini ternyata bukan auditory, anak ini kinestetik. Dia belajar itu kalau baru duduk 1 menit aja udah nggak betah. Dia pengennya jalan-jalan, dia pengen tangannya gerak-gerak, dia kakinya gerak-gerak, dia
pokoknya ada sesuatu hal yang harus dilakukan. Ternyata anak kita itu kinestetik, makanya cara belajarnya pun berbeda. Ada satu lagi, ternyata anak kita ini visual. Anak kita ini kalau belajar tuh harus dilihatin gitu kan ya. Kalau ternyata ada yang lewat kehalangin gurunya atau apa, dia pasti protes, awas awas awas, nggak kelihatan gitu. Karena ternyata anak kita tuh cara belajarnya visual. Makanya kita nggak bisa memberikan satu instruksi untuk seluruh anak kita. Karena ternyata anak kita itu berbeda-beda. Dia pikirannya pun berbeda, pasti perasaannya pun berbeda. Termasuk dalam membangunkan anak kita sholat. Ternyata ada anak yang satu, ini untuk dibangunkan sholatnya itu dengan cara apa? Dengan cara yang lembut. Pengen dibangunkan itu dengan cara yang lembut. Maka ditanya, nah kalau kamu dibangunkan pengen dengan cara apa? Ternyata dengan cara yang lembut. Ternyata anak ini pengennya digendong, baru ditimbang-timbang, nah bangun nak sholat. Baru dia bangun, oh iya pak, sholat bangun. Tapi ternyata anak yang satu ini nggak mau seperti itu kan. Dia pengennya dengan nada-nada yang tinggi, ala-ala militer gitu ya. Nah, bangun. Dia langsung, oh iya bangun. Sholat. Harus dengan teriakan dengan nada yang tinggi. Tapi kita belajar juga itu teriakan bukan dengan marah. Tapi teriakan dengan ketegasan seorang bunda, seorang ayah. Tapi ada juga anak seperti itu kan gitu. Nah, bangun. Dia malah melawan, apa sih ibu ini? Katanya ustaz, tapi teriak-teriak. Masa mendidiknya dengan marah gitu kan ya. Akhirnya melawan. Apa yang dilakukan? Ternyata anak ini pengen dibangunkannya itu dengan diberikan hadiah. Nah, bangun nak. Kalau kamu bangun, maka akan diberikan apa? Diberikan uang jajan. Akhirnya dia bangun, oh iya bangun. Gitu. Ternyata dia baru bangun pas mau diberikan hadiah. Ternyata dalam 3 anak aja itu kita berbeda-beda. Makanya kita harus belajar kembali nih. Kita harus petakan kembali bagaimana cara menyikapi anak yang pertama. Oh, ternyata cara menyikapi anak pertama pengennya disayang, pengennya dia ada di pelukan, pengennya dia diusap-usap. Tapi ternyata anak yang kedua, saya apa sih malu gitu kan ya kalau dipegang-pegang, dia pengennya diberikan perhatian dengan ucapan, dia pengen diperhatikan kasih sayangnya itu dengan apa? Dengan diberikan sesuatu. Jadi ternyata berbeda-beda. Makanya di sini kita kembali belajar nih bagaimana cara kita menyikapi anak-anak kita dan termasuk juga cara menyikapi pasangannya bagaimana supaya kompak dalam mendidiknya. Nah, jadi yang pertama yakni kita belajar kembali manajemen diri kita supaya kita bisa mengkondisikan diri kita bisa mendidik anak dengan baik. Oke, yang pertama katanya apa? Belajar apa? Manajemen diri kita, gitu kan ya? Belajar manajemen diri kita. Maka insya Allah kalau ternyata sudah berhasil belajar manajemen diri kita, maka insya Allah kita pun akan lebih bahagia lagi dalam mendidik anak, gitu ya. Oke, lalu ayah bunda yang kedua, kita belajar tentunya yang kedua belajar ilmunya, ilmu parentingnya. Seperti misalkan bagaimana nih saya seorang banyak ngobrol gitu kan ya. Nah, kita belajar bagaimana cara memikat perhatian muridnya. Nah, kita ternyata seorang guru, ternyata ada di antara anaknya yang berbohong. Akhirnya kita belajar bagaimana cara menyikapi anak yang berbohong. Lalu kita ternyata seorang orang tua, bagaimana ternyata ada anak, adik, kakak kandung, mereka berantem. Akhirnya kita belajar bagaimana cara untuk mendamaikan di antara mereka. Nah, itulah seorang ibu yang pembelajar. Itulah seorang ayah yang pembelajar. Ketika ternyata anaknya itu tidak baik gitu ya, maka kita akan melakukannya dengan cara belajar. Nah, ini luar biasa nih, ada ditulis juga ya di kolom chat ya, manajemen diri, yang kedua belajar ilmu parenting. Nah, betul. Jadi ketika ternyata sekarang ini kita malas belajar gitu ya, maka ilmu yang kita keluarkan apa kira-kira ya Bunda? Ilmu yang kita sering keluarkan itu tadi ilmu tentang kemarahan tadi gitu ya. Karena kita ini malas belajar gitu ya, anak saya itu kayak gimana gitu ya. Anak saya itu ternyata malas belajar.
Akhirnya kita anak ini ancam, akhirnya kita anak ini apa? Kita anak ini teriaki, kita anak ini pukuli karena kamu ini malas belajar gitu ya. Ternyata anak itu malah semakin jauh misalnya. Karena ternyata anak ini malah semakin takut oleh orang tuanya. Bahkan ada di antara anak-anak yang trauma karena proses daripada pendidikan orang tuanya yang begitu yang begitu mungkin keras gitu kan ya. Maka untuk itu ketika seorang ibu ini belajar, maka dia tahu bagaimana ya cara menumbuhkan minat belajarnya. Dia akan seperti itu. Jadi ternyata nih kalau ada ayah bunda ayah bunda kira-kira nih pilih antara 1 dan 2. Di sini ada seorang ayah. Seorang ayah ini ternyata mendidik anaknya itu dengan marah. Nah, ayah ini mendidiknya dengan marah. Akhirnya pada orang tuanya. Tapi ada ayah yang kedua atau ibu yang kedua. Ibu yang kedua itu dia didik anaknya tidak dengan marah, tapi selesai juga urusannya. Kira-kira ayah bunda pilih ayah yang mana? Orang tua yang mana? Orang tua yang pertama atau yang kedua? Kira-kira pilih orang tua yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ayah bunda, yang pertama itu. Pilih yang mana? Pilih yang kedua gitu ya. Kalau ternyata yang pertama, kata orang tua yang lihat nih Ustadz, lihat nih, anak saya ini bandel, nakal, saya marahi, saya pukul nih anak saya, tuh lihat dia nggak mau lagi melakukannya. Akhirnya ternyata, oh seperti itu ya. Tapi ada orang tua yang kedua, dia juga sama anaknya nakal, dia juga sama anaknya bermasalah, tapi ternyata dia juga bisa selesai urusannya. Kenapa? Ternyata orang tua yang pertama hanya mengandalkan emosinya saja, dan orang tua yang kedua adalah orang tua yang pembelajar, orang tua yang berilmu. Ketika ternyata orang tua yang pertama ini, anaknya main game, akhirnya dia pukul akhirnya anaknya, dan anaknya memang takut, Pak, ayo maafkan. Akhirnya ternyata orang ini memang nggak mau lagi main. Selesailah ternyata anak itu. Tapi di belakang daripada orang tuanya, awas kalau suatu saat nanti saya akan balas perlakuan orang tua saya. Bahkan ternyata ada yang sampai dendam kepada orang tuanya, bahkan sampai ada yang benci kepada orang tuanya, bahkan ada yang sampai melawan ke orang tuanya. Bahkan juga ada sampai di berita ada anak dengan orang tuanya sampai rela menyiksa, bahkan ada yang sampai membunuhnya. Auzubillah min dzalik. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata orang tua hanya mengandalkan egonya saja. Tapi ternyata orang tua yang kedua adalah orang tua yang belajar. Orang tua yang belajar bagaimana ya? Mungkin nanya ke gurunya, Bu guru gimana ya cara menyikapi anak saya kok susah belajar gitu kan ya. Akhirnya ternyata orang tua ini belajar, memberikan stimulus supaya anak bisa belajar adalah misalkan dengan berikan buku, misalkan dengan berikan tontonan edukatif dan lain sebagainya. Ternyata minat anak itu semakin belajar. Bagaimana ternyata bisa supaya enggak kecanduan game. Akhirnya ternyata dikasih tahu tips-tipsnya, misalkan alihkan dengan permainan yang lain, misalkan bisa ajak jalan-jalan dan sebagainya. Akhirnya ternyata berhasil. Orang tua yang kedua juga sama, berhasil anaknya itu sudah tidak kecanduan game lagi, tanpa harus dengan marah, tanpa harus anak itu terluka, tanpa harus anak itu sakit hati. Maka berbeda ternyata perlakuan orang tua, dia orang tua yang sabar, orang tua yang pintar, yang cerdas, yang terus belajar, maka ibu menjadikan anaknya tumbuh kembang dengan anak yang bahagia, anak yang ceria, dan anak yang cerdas. Masya Allah. Jadi seperti itu ya Bunda, sebagai pengantar nih. Jadi kita tak lelah, intinya kita harus senantiasa bersabar, belajar karena setiap hari, ujiannya pun setiap hari. Ada aja yang bikin keselnya mungkin ya, ada aja yang mungkin bikin membuat kita lelahnya. Dan kita pun harus belajar juga bagaimana cara menyikapi anak, karena setiap hari kita bertemu dengan anak kita. Bagaimana kita pun cara mempelajari isi pikiran dan hati anak, karena isi pikiran hati anak itu bisa berbeda-beda, anak satu dengan yang lainnya, maka tidak cukup dengan satu instruksi,
tapi kita harus mencoba memahami anak-anak kita dan apa keinginan mereka, dan kita sebagai orang tua kita bantu, kita didik, kita arahkan supaya anak kita bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Setuju nggak ya Bunda? Setuju? Setuju. Oke, kalau setuju, ketika saya bilang setuju, maka jawab semuanya sepakat. Kalau saya bilang sepakat, maka jawab semuanya bilang setuju. Oke, boleh di-unmute suaranya ya. Gimana, setuju? Sepakat. Masya Allah. Ya, sepakat? Setuju. Setuju. Sepakat setuju? Setuju sepakat. Sepakat setuju? Setuju sepakat. Setuju sepakat? Sepakat setuju. Setuju sepakat? Sepakat sepakat setuju. Setuju sepakat setuju? Jadi bingung ya. Setuju sepakat ya. Oke, intinya setuju, intinya sepakat gitu ya. Kita menjadi orang tua yang senantiasa pembelajar, maka itu yang akan menjadikan anak kita sukses. Jadi jangan salahkan orang tua. Nah, mungkin materinya seperti itu gitu ya. Silakan saya kembalikan dulu sebelum nanti kita tutup. Saya kembalikan ke Miss Alia. Terima kasih. Silakan. Ya, alhamdulillah, masya Allah Ustadz, masya Allah. Materinya insightful sekali dan terbilang praktis karena betul-betul yang kita rasakan seperti itu. Jadi tadi ayah bunda sudah disampaikan dari Ustadz Didi kiat-kiat kalau kita ingin menjadi ayah bunda, jadi orang tua yang kita harus bisa memanajemen diri, terutama melatih kesabaran. Kita juga harus terus belajar dari hal terkecil, dari setiap detail kegiatan anak-anak, perilaku anak-anak ya. Kita harus perhatikan, lalu kita analisa lagi kenapa ya anak kita seperti ini. Kita mungkin ada metode yang kurang tepat, lalu kita mencoba mengganti dengan metode yang lainnya. Seperti itu. Baik, nah selanjutnya kita menuju ke sesi tanya jawab. Monggo ayah bunda yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Didi boleh raise hand atau boleh langsung disampaikan lewat chat. Ada yang mau langsung bertanya melalui kamera, boleh raise hand. Monggo silahkan. Miss Alia, saya izin ini ya, karena bunda-bunda belum ada yang bertanya, mungkin saya dulu yang bertanya mengawali mungkin. Oh begitu, siap Miss Eka. Ya. Silahkan Miss Eka. Mungkin ada pertanyaan ini relate sama bunda-bunda semuanya ya. Bunda-bunda nanti monggo yang masih penasaran atau ini kita sharing-sharing di sini saja, mumpung ada Ustadz yang mungkin bisa menjawab segala keluhan-keluhan kita dan juga kebingungan kita ya. Nah kalau saya sendiri Ustadz, tadi kan disuruh kita bersabar ya Ustadz ya. Tapi di sisi lain, kadang-kadang ada sesuatu yang membuat kita tidak sabar. Katanya harus disuruh belajar. Nah itu ada momen-momen yang saya mungkin tidak bisa sabar. Bisa saja dengan suara keras atau nyaring yang membuat anak saya mungkin sedikit ya mama kok gitu sih marah-marah gitu ya mungkin ya Ustadz. Itu mungkin diri melatih kesabaran seorang ibu terutama Ustadz. Oke. Jadi agak suara terputus sedikit ya. Oke, jadi pertanyaannya tadi bagaimana cara melatih kesabaran gitu ya. Oke. Baik, bismillah gitu ya. Dengan sekarang gitu kan ya. Bagaimana sih dalam Islam, apakah boleh nggak suara tinggi gitu kan ya. Ternyata ada tingkatannya gitu ya. Dan juga termasuk nanti dalam mendidik anak itu kita sampaikan. Memang dalam mendidik anak ini kita nggak boleh dengan cara marah, kita harus bersabar, disampaikan. Maka ibu sudah belajar nih bagaimana mendidiknya dengan tanpa marah, dengan bersabar. Nah, tapi kalau ibu nada suara tinggi, maka ketahuilah, nah itu bukan marah, tapi itu sebuah motivasi
itu sebuah stimulus supaya kamu bisa bergerak gitu kan ya. Kadang-kadang kan dengan suara pelan gitu kan masih santai gitu kan ya, tapi dengan suara tinggi maka baru anak itu bergerak. Maka anak ini akan menangkap, oh ibu bukan marah ya, tapi ibu misalkan itu menggunakan metode kayak misalkan dalam kesatuan militer gitu kan ya, itu suaranya dan aja tinggi, tapi itu bukan dimarahi gitu ya. Sebenarnya siap gerak atau hormat gerak, itu bukan marah gitu ya, dan merasa itu juga mereka disiplin, mereka siap, tapi mereka dalam hatinya nggak ada, oh awas nih komandan ya kalau di luar nanti saya tikam gitu, nggak ada, karena itu sudah terkondisikan. Maka sebelum mendidik anak ini kita kondisikan ke anak kita, ada si kakak, si adik gitu ya. Nah, kalau kalian berantem atau kalian apa melakukan ibu kesal gitu ya, kalau nada ibu tinggi itu bukan marah, tapi itu seperti tanda bahwa kalian gak boleh seperti itu. Jadi warnai ke anak-anak. Jadi ketika nada tinggi, kita itu ternyata bukan marah, tapi kita itu menggunakan metode naik atau turun intonasi. Tapi kadang-kadang kalau memang kita bisa akui gitu ya, akui bahwa nada tinggi itu kita marah atau tidak gitu kan ya. Karena anak kita akan tahu, oh ibu nada tinggi katanya nggak marah, tapi itu lihat wajah ibu memerah, tuh lihat dada ibu berdegup kencang, terus ibu juga pengen nyakiti gitu kan ya. Oh katanya ibu nggak marah tuh, tapi itu apa kenyataannya, wajahnya memerah, menahan amarah sambil melotot gitu kan ya. Masa nggak marah gitu kan ya. Nah makanya kita pun harus melatih diri bagaimana nadanya tinggi, bisa jadi tinggi, tapi bukan marah. Tapi anak, wih, apa ini takut marah gitu kan? Tapi bukan. Makanya perlu pengkondisian anak bahwa ibu nada tinggi, ibu merintahkan sesuatu itu bukan marah, tapi supaya kamu mau untuk bergerak. Nah, tapi memang dalam Islam juga gitu kan ada tingkatannya, itu tingkatan yang sabar gitu kan ya. Dia tingkatan yang dengan hikmah, dengan misalkan tidak dengan nada yang seperti itu gitu. Tapi ada juga di mana yang masih bisa dimaklumi marahnya itu. Mungkin aduh kamu ini ya sini gitu. Dia memaklumi gitu ya. Tapi juga ada dengan yang enggak dibolehkan dalam Islam itu adalah dia yang marah itu berdegup dadanya itu sampai marah sampai dia merusak mental dan fisik anak gitu ya. Nah, itu yang tidak dibolehkan karena apa? Karena itu yang bisa merusak mental dan bisa merusak fisik anak. Jadi marah yang seperti yang tidak dibolehkan. Nah, tapi kita maka berlatih lagi gitu ya, nada-nada ini, oh ternyata nada ini nada yang anak bisa bergerak. Dan yang pertama tadi itu yang harus kita bisa mengkondisikan anak bahwa mereka ketika ada suatu perintah dari orang tua mungkin gitu ya, mereka yang harus dilakukan, dia merasa nggak merasa. Nah, mungkin itu yang bisa dilakukan. Bagaimana tipsnya supaya kita dengan anak itu merasa baik-baik saja dan itu pun bisa dilakukan. Nah, mungkin seperti itu ya. Oke, mungkin silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin Ayah Bunda, dari Ayah Bunda. Nah, di kolom chat apakah ya? Iya. Pertanyaannya. Saya bacakan ya Ustaz dari kolom chat. Silakan. Seperti apa pendapat dari Bunda Jasmine atau ayahnya Jasmine ini? Assalamualaikum Ustaz, setuju, sepakat setuju. Ustaz, bagaimana cara mendidik anak perempuan yang cenderung nurut sama perkataan atau perintah ayahnya dibandingkan perkataan atau perintah ibunya, sehingga ibu sering marah-marah kepada anak? Oh, jadi anaknya mau nurutnya cenderung dari ayahnya aja. Kalau dikasih tahu ibunya masih kurang nurut. Baru mau nurutnya kalau gitu, tahu harus ayahnya. Bagaimana Ustaz? Oke, subhanallah ya. Nah, disinilah perlunya gitu ya kerjasama dalam mendidik anak. Alhamdulillah nih kalau ternyata ayahnya juga sudah mau terlibat gitu ya, Bunda Jasmine misalkan dengan suaminya mau terlibat dalam mendidik anak, maka ini sangat luar biasa. Tapi mungkin permasalahannya kenapa ya anak perempuan ini lebih nurut kepada siapa? Kepada ayahnya gitu ya. Memang kecenderungannya sih biasanya seperti itu. Biasanya seorang anak perempuan itu dia lebih nyaman dengan seorang ayahnya gitu ya. Tapi juga seorang
anak laki-laki biasanya lebih cenderung kepada perempuannya, kepada ibunya gitu ya. Nah, di sini bisa diatur strategi. Kalau ternyata Bunda Jasmine dengan pasangannya itu kompak dalam mendidik anak, ya sudah, nanti ketika perintah-perintah yang boleh jadi anak itu tidak dituruti gitu ya, maka ini lemparkan instruksinya kepada pasangannya atau kepada suaminya, kepada ayahnya, supaya apa? Supaya ayahnya ini bisa menginstruksikan kepada anaknya tanpa perlu bunda bermarah-marah gitu ya. Jadi kadang-kadang kita mensiasati supaya nggak marah itu, maka dilakukanlah sistem-sistem seperti itu. Nah, misalkan nih ibu kepala sekolah, oh saya nggak mau nih marah-marahi misalkan staf yang nggak baik gitu kan ya, maka kita bisa suruh berada di bawah kita untuk mengatur semua itu. Jadi nggak perlu marah-marah gitu ya. Ketika misalkan ada seorang perusahaan gitu ya, seorang atasan pengen menginstruksikan kepada bawahannya, maka tidak perlu ternyata seorang atasan itu marah-marah juga. Tinggal panggil bagaimana cara mengkondisikan anaknya gitu kan, mengkondisikan bawahannya. Nah, di sini Bunda ternyata daripada sering marah-marah, maka mending dikondisikan bagaimana cara mengatur pola didik di antara ayah dan ibu. Nah, kalau ternyata sering diterima oleh seorang ayah, maka berarti berikan tugas-tugas, berikan instruksi-instruksi lewat ayahnya. Misalkan sebagai kewajibannya seorang anak perempuan ini misalkan harus mencuci pakaiannya sendiri gitu kan ya. Tapi kalau disuruh sama ibunya nggak mau gitu ya. Tapi kalau saya sama ayahnya mau, nah maka bisa kerjasama seperti itu. Nah, mungkin seperti tipsnya ya. Oke, saya kembalikan lagi kepada Miss Aldi. Oke, baik. Seperti itu ya, Ayahnya Justin atas pertanyaannya. Di pertanyaan lagi Ustaz, saya bacakan ya. Gimana caranya Ustaz mengarahkan saat anak yang bertengkar atau berebut kalau kakaknya udah bisa dikasih tahu, tapi kalau adiknya masih belum tahu karena masih kecil. Kalau kita membela si kecil, nanti dikiranya nggak sayang sama si kakaknya. Kalau si kakaknya disalahin, nanti kakaknya protes. Terima kasih pertanyaannya Bunda Naisha. Oke, nah luar biasa nih ujiannya nih. Tapi kadang-kadang seru juga gitu ya. Kalau ada ternyata adik kakak kandung di rumah gitu kan ya, karena rame gitu di rumah gitu ya. Kalau ternyata yang satunya lagi main keluar, nah kadang-kadang mungkin terasa sepi gitu ya. Nah bahkan nanti udah besar, mereka ada rasa rindu gitu ya, ada rasa rindu, masya Allah. Nah biasanya yang adik kakak kandung ini dekat usianya atau sering juga konflik gitu ya. Nah ini juga insya Allah kita terus arahkan, terus bimbing, justru di hari kemudian mereka akan ikatannya itu begitu kuat gitu kan. Karena mereka merasa punya teman, karena mereka merasa punya partner. Nah, bagaimana sih cara melerainya gitu ya dengan anaknya seperti itu? Maka tegakkanlah hukum keadilan. Nah, Bunda ini sebagai, kalau misalkan sepak bola sebagai wasit gitu ya, sebagai juru damai yang adil gitu ya. Kalau ternyata mainannya punya kakaknya gitu direbut sama adiknya, berarti memang ya harus itu hak untuk seorang kakaknya gitu ya. Tapi kalau ternyata mainan adiknya terus diambil kakaknya, berarti memang itu yang punya haknya adalah seorang adiknya. Maka di sini Bunda terus dipahamkan, namanya juga anak-anak gitu ya. Tadinya mainan itu nggak disentuh, pas disentuh si kakaknya, si adiknya pengen gitu kan. Nah disitulah kita mulai mencoba apa? Mencoba untuk memahamkan. Nah adik ini kan punya kakak gitu. Tapi kalau sering dibela si adiknya gitu ya, meskipun itu punya kakaknya, ini memberikan dampak negatif juga kepada kakaknya gitu ya. Karena apa? Dia merasa tidak disayangi dan juga si anak nanti bisa egois si adiknya. Maka Bunda sebagai juru damai yang adil, ketika memang itu mainan adik, maka harus didamaikan, harus dilepaskan si kakak bahwa itu mainan adiknya. Kalau ternyata itu mainan si kakaknya dan ternyata si adik mau mainan kakaknya, maka harus si adik itu mengakui bahwa itu harus mainan kakak. Kecuali ketika berebut itu nanti ini punya kakak, adik ini punya kakak, oh iya, tapi kakaknya mau meminjamkan, boleh nggak kakak dipinjamkan ke adiknya? Oh iya boleh, kalau boleh berarti diberikan. Jangan sampai memang punya hak milik kakaknya,
tapi diambil sinilah kan kamu udah besar gitu kan ya. Ini adik dulu dong yang kecil. Nah, jangan juga seperti itu. Tapi kita harus bisa juru damai yang adil dengan sesuai siapa pemilik barang tersebut. Nah, mungkin seperti itu. Dengan seperti itu, insya Allah dengan kemudian hari mereka akan tahu, oh ini kepemilikan saya. Jadi kepemilikan dia akan dia pertahankan. Kalau nanti kan di luar sana si adik itu misalkan punya bola atau punya mainan apa, direbut sama orang lain, maka dia akan pertahankan karena itu milik dia. Dan si kakak juga sama, dia pun tak akan ngambil milik orang karena itu adalah milik orang. Nah, jadi sikap positifnya seperti itu ya. Jadi harus sebagai juru damai yang adil, jangan berpihak kepada satu atau yang lainnya, tapi harus menegakkan keadilan di antara si kakak dan si adiknya. Mudah-mudahan nanti permasalahannya cepat selesai dan mereka pun belajar sebenarnya dari konflik tersebut, belajar memahami mana yang harus mereka miliki dan mana yang mereka tidak bisa miliki. Nah, seperti itu ya, Bunda. Ya, siap. Oh, berarti kuncinya ada di komunikasi ya, Ustadz ya. Kita harus betul. Betul. Kita harus lebih belajar lagi nih biar ngomong ke anak-anak biar mereka tuh paham tanpa memberatkan satu dengan yang lainnya. Betul, gitu kan ya. Nggak bisa nyalahin si kakaknya aja gitu kan ya. Nggak bisa kita ini si adiknya aja. Jadi seperti itu. Kasih pengertian yang pas. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi masih bisa Ustadz? Boleh, silakan. Oke. Ini ada pertanyaan dari sebelumnya ada pertanyaan dari Bunda Artanabil. Assalamualaikum Ustadz, yang saya mau tanyakan bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar tanpa memaksa anak. Terima kasih. Begitu Ustadz. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Pertanyaannya tadi apa? Oh, maaf tadi saya kelewat. Pertanyaannya bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar tapi tanpa memaksa anak. Tanpa memaksa anak ya. Oke. Ada paksaan. Betul. Oke, jadi yang pertama, kalau memang anak itu sudah masuk ke wilayah kewajiban gitu ya, maka ini harus ditegakkan mana kewajibannya, mana yang harus ditunaikan gitu ya, seperti sholat, seperti mungkin hal-hal wajib itu ini harus kita tanamkan sejak kecil karena ini nggak bisa kita biarkan gitu kan ya. Tapi kalau misalkan dalam hal lainnya gitu ya, misalkan dalam hal belajar, dalam hal minat, bakat, nah itu kita bisa serahkan kepada anak supaya apa? Supaya anak itu bisa memilih gitu ya, mana yang mereka bisa lakukan. Nah, jadi di sini ketika sekarang itu kita tanpa memaksa gitu ya, maka dengan pembiasaan. Nah, dengan pembiasaan ini yang membuat kita tak perlu memaksa. Kalau kita pengen mengarahkan anak kita ini rajin ibadah, maka kita biasakan anak ini untuk melihat ibadah, untuk mendengarkan tentang hal ibadah, untuk belajar ibadah, dan lain sebagainya. Jadi kita punya visi misi dalam mendidik anak. Anak saya ini mau seperti apa kan sih? Anak saya pengen soleh-soleha gitu kan ya, tanpa perlu dipaksa untuk sholat dan lain sebagainya. Berarti supaya kita tidak memaksa, maka kita harus membiasakan. Dengan membiasakan itu tak perlu dipaksa lagi. Meskipun di awal agak berat, maka kita di awal itu bisa jadi dengan contoh dan teladan. Dengan satu, supaya tidak dipaksa, dengan dibiasakan gitu ya. Yang kedua, dengan contoh dan teladan. Jadi ketika sekarang misalkan anak itu supaya rajin sholat, maka dibiasakan dulu melihat sholat, dibiasakan dulu diajak untuk aktivitas sholat, dan dicontohkan, akhirnya anak ini nggak terpaksa lagi. Meskipun mungkin di awal yang berat, tapi insya Allah dengan pembiasaan, dengan teladan, anak itu akan melakukan dengan senang hati gitu ya. Nah, seperti itu mungkin. Oke, baik, terima kasih. Jadi mempunyai anak berumah tangga tuh seperti ini ya Ustaz, seperti berbisnis. Kita harus menyiapkan visi-misinya dulu. Betul, gitu kan ya. Apalagi anak ini bergaul di luar, dia punya ilmu baru, udah pinter sekarang ya. Bahkan bukan hanya bergaulnya di media sosial. Di media sosial itu sekarang udah ketemu banyak orang.
udah ketemu berbagai macam orang gitu ya. Nah, kalau kita nggak bisa ngontrol pertemanan di media sosial, maka kita pun akan keteteran. Kita akan sulit untuk mengontrolnya. Maka kita batasi juga di media sosialnya. Kita ketahui dia bergaul dengan siapa di media sosial. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus update terus. Ya. Nah, begitu ya Bunda Artanabil. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Dari Bunda Arsila. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menyikapi anak yang nurut hanya kalau karena dikasih hadiah? Sampai kapan kita harus nuruti maunya anak yang tipenya kayak gini Ustaz? Karena saya biasanya janjiin kakaknya tuh harus belajar dulu, sholat dulu, nanti ibu kasih hadiah. Nah, apakah pembelajaran yang saya lakukan ini apakah salah? Mohon penjelasannya Ustaz. Oke, bismillah gitu ya, tentang hadiah itu sebenarnya tujuannya adalah memotivasi. Maka hadiah ini kalau bisa awal-awalnya gitu ya, hadiahnya itu jangan berupa barang. Karena kalau berupa barang, nanti kita bisa keteteran sendiri. Bisa ketika misalkan kita hadiahkan beli sepatu, aduh nanti dia nagih sepatu. Dan itu harus ditunaikan gitu ya. Karena kalau nggak ditunaikan nanti anak protes. Terus juga nanti akan dibelikan mainan gitu kan. Ketika nanti nggak dibelikan itu akan marah. Makanya sekarang ubah metodenya, berikan hadiah itu bukan hanya hadiahnya itu berupa barang, tapi hadiahnya itu berupa yang bukan barang. Seperti misalkan pujian kepada anak, misalkan dipeluk anaknya, misalkan atau misalkan diajak jalan-jalan. Ya sudah, kalau misalkan nanti adik mau melakukan ini, mau belajar, mau sholat, ya, nanti adik boleh jalan-jalan, misalkan ke tempat ini, gitu kan. Nanti kalau adik sudah melakukan sholat, nanti adik boleh salah satu hadiahnya bisa misalkan beristirahat dulu kemana gitu kan ya. Jadi diberikan hadiah berupa barang gitu kan ya. Tapi kalau gimana sekarang ini sudah pengen terus gitu ketagihan dengan berupa barang, maka perlahan-lahan dimulai diganti. Dek, sekarang hadiahnya bukan barang lagi ya gitu ya. Tapi hadiahnya misalkan yuk kita jalan-jalan ke taman gitu ya. Yuk misalkan dia sekarang hadiahnya bukan barang lagi ya, tapi hadiahnya kita main bareng, bisa misalkan main bola atau apa. Nah, bisa seperti itu. Nanti perlahan gitu ya, kita sampaikan apa maksud dan tujuan yang harus dilakukan. Dan juga ketika nanti semakin besar, maka kita ajarkan ketauhidan kepada anak gitu ya, bahwa apa yang dilakukan ini akan mendapatkan lebih dari besar, bukan dari kita, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu nanti minta apa, maka minta kepada Allah. Kamu melakukan ini, maka hadiahnya kebaikan dari Allah. Kamu melakukan kejahatan, maka itu pun balasannya dari Allah. Maka nanti dengan kemudian hari, anak itu akan tumbuh imannya, akan tumbuh Islamnya, dan tumbuh ihsan, bahwa ternyata sebaik-baik balasan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini mulai diubah tuh. Nanti Bunda keteteran juga gitu kalau dari barang. Mulai diubah dengan hadiah yang bukan berupa barang, sehingga anak nanti mengerti, oh ternyata ada penghargaan yang diberikan oleh orang tuanya. Seperti itu. Seperti itu, Bunda Arsila. Semoga nanti Bunda bisa jadi makin semangat lagi. Berarti ini harus pelan-pelan mengubah metodenya ya Bunda ya. Baik Ustaz, saya juga jadi pengen menambah ini kalau di kelas kan Ustaz ada anak-anak yang kinestetik tuh, sukanya lari-larian terus di kelas. Nah, saya waktu itu mau menginstruksikan anak-anak tuh harus duduk. Nah, saya kasih taunya, ayo duduk dulu. Nanti kalau nggak duduk, nanti nanti kalau duduk, Miss Alia kasih bintang. Tapi kalau nggak mau duduk, Miss Alia nggak kasih bintang. Kalau kayak gitu, masih aman nggak ya Ustaz ya? Oke, kalau ternyata itu usianya TK mungkin ya SD gitu ya. TK SD ya. Iya. Oh, kalau TK SD itu usia berapa? Apa? Usia 4-5 tahun. Oh iya. Nah, dalam sebuah penelitian sebenarnya dalam kondisi TK dan SD memang mereka sangat menginginkan motivasinya itu dengan hadiah gitu ya.
Maka memang banyak juga beberapa TK atau SD dengan menggunakan metode seperti itu, seperti bintang, seperti misalkan hadiah gitu ya. Maka itu masih dibolehkan gitu ya. Asal maksud dan tujuan ini tahu bahwa ini adalah untuk motivasi. Kenapa misalkan adik-adik harus duduk dulu, misalkan nanti kasih bintang juga, jelaskan. Karena kita misalkan harus tertib dulu, kita harus siap dulu, kita harus disiplin dulu gitu ya. Tapi kita juga jangan paksa misalkan orang yang kinestetik itu untuk duduk dalam misalkan sekian jam gitu ya. Mungkin ada metode misalkan kita duduknya, ayo duduk dulu adik-adik, nggak lama kok, nggak lama misalkan cuma 5 menit gitu kan ya. Nanti kita ubah lagi dengan metode lain, apakah misalkan ada gerak jalannya, apakah praktek di depan gitu kan ya. Karena anak yang kinestetik itu dia nggak bisa diem gitu ya. Maka untuk usia TK dan SD, mungkin TK lah gitu ya, mereka masih efektif untuk diberikan reward gitu dan mereka memang sangat terobsesi dengan yang namanya hadiah. Nah, tapi dengan nilai tadi itu kan berupa nilai gitu ya, maka masih aman gitu ya. Karena kalau bintang itu kesannya nilai, dia kesannya merasa, oh saya pengen banyak bintangnya gitu kan ya, saya pengen juara gitu. Maka lebih baik diberikan reward-reward yang seperti itu, reward yang membuat anak itu berkompetisi, reward yang membuat anak ini punya nilai. Dibanding misalkan, ayo duduk anak-anak, nanti kalau duduk ibu kasih coklat satu-satu silver queen, wah Oh iya. hari harus beli coklat gitu kan ya. Tapi kalau diberikan nilai, anak-anak ini nilai, nanti yang punya nilai ini misalkan yang punya nilai banyak, maka berhak memimpin gitu kan ya, berhak paling depan, berhak pulang duluan. Mereka pasti mau. Nah, jadi masih aman kalau seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Ustaz. Ada pertanyaan lagi, Ustaz, dari Bunda Rafi. Assalamualaikum, Ustaz. Sebagai orang tua, kita harus lebih sabar kalau anak melakukan kesalahan. Dengan pelan kita nasihati, tapi tetap saja seperti itu. Dengan suara agak keras pun tetap seperti itu. Dengan kesabaran seperti apa, ya Ustaz, bisa menurunkan emosi? Mungkin tips biar bisa tetap sabar dan kontrol emosi nih, Ustaz. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ada sesuatu yang kita lakukan tapi ternyata responnya sama gitu ya, berarti nanti Bunda coba metode lain gitu ya. Metode lain udah seperti ini dicoba, misalkan belum juga. Maka dengan metode-metode yang baru, bagaimana sih anak ini supaya mau melakukan gitu ya dengan cara mendidiknya. Mungkin bisa dengan cara tadi, oh sama ayahnya gitu kan ya. Oh, atau misalkan dikasih tahu sama temennya gitu kan ya. Jadi dicoba metode-metode lain. Nah, adapun konsepnya gitu ya, kalau Bunda ternyata sudah mengajak anak itu dalam kebaikan, sudah berusaha belajar dalam menyampaikannya, tapi anak masih seperti maka ini adalah ujian kesabaran, maka Bunda tak boleh berputus asa. Wah, saya udah sabar nih, saya udah melewati batas gitu. Nah, maka sabar itu tak ada batasnya. Maka sabar itu tetap dijaga, sabar itu tetap ada dalam dirinya. Cuman kita harus belajar lagi bagaimana, kenapa sih anak ini gak mau bergerak, kenapa sih anak ini gak kemotivasi. Maka mungkin kita bisa konselingkan kita bisa konselingkan kepada ustadz mungkin dengan doa-doa gitu ya, kasih doa lah kayak gitu kan ya. Nah, karena ketika Bunda tadi berputus asa misalkan, maka disitulah kita yang tidak boleh. Jadi kalau misalkan kita anak ini disuruh sholat, nah apa sih mama ini coba bangunkan sholat masih ngantuk, nah sholat, nah apa sih mama ini masih pagi juga, nah sholat, nah sana pergi mah. Akhirnya anak ini melawan gitu ya, kita suruh sholat. Maka kalau besoknya sudah, nah kalau kamu ibu suruh sholat kamu nggak mau, ya sudah besok terserah kamu saja. Kamu bukan anak ibu lagi. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Tapi Bunda, ketika misalkan hari ini diajak, nah sholat nih apa sih ibu ini suruh sholat? Besok kita panggil lagi, nah sholat apa sih ibu ini? Besok lagi, nah sholat. Akhirnya terus apa yang kedengar anak ini sholat. Dan ibunya tidak pernah berhenti, dan ibunya tidak pernah memukul, tidak pernah marah. Suatu saat dia mungkin boleh jadi hidayah datang, akhirnya, oh iya ya, ibu saya tidak pernah lelah setiap pagi nyuruh saya sholat. Oh iya ya, ibu saya ini sabar sekali setiap pagi untuk suruh saya sholat. Dan akhirnya baru kerasa mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi ujian kesabaran ini boleh jadi nggak hari ini langsung dikabulkan supaya anaknya soleh, karena Bunda
eh, diuji oleh Allah supaya lebih ikhlas lagi, supaya Bunda lebih sabar lagi. Karena Bunda pernah berdoa, jadikan aku hambamu yang sabar, ya Allah jadikan aku hambamu yang ikhlas. Ternyata dikirim anak bertahun-tahun gak nurut, supaya kita level sabar makin tinggi, supaya kita level ikhlasnya semakin, supaya banyak doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah, supaya banyak terus belajar. Ya, suatu saat anak itu dapat hidayah, dan akhirnya mereka sangat berterima kasih kepada ibu, dengan ibu yang sabar, dengan ibu yang tidak lelah dalam mengingatkan kebaikan. Seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Gitu nggih Bunda Rafi. Terima kasih atas pertanyaannya. Ustaz, kalau 2 pertanyaan lagi, ternyata masih antusias banget ini Bunda. Oke, silakan. Oh iya, dan saya pun ya Bunda ya, ini izin juga nih kelas Islamic Parenting sekarang lagi ini juga Miss, lagi ada slot nih untuk masuk ke member gitu ya. Di samping saya ada nomor gitu ya. Nanti kalau misalkan kita setiap hari saya itu bisa jawab, bisa diskusi, maka beberapa member lagi yang masih bisa gabung di bulan apa sekarang, bulan nanti tentang manajemen emosi, tentang kenalkan anak dengan zikir, dan ada materi-materi yang lainnya nih, ada nomornya nanti bisa di situ ya. Oke, tapi sekarang bolehlah kita lanjut dulu. Ya, nanti monggo Bunda nanti nomornya dicatat ya, atau nanti nanya ke Miss-nya boleh. Oke, silakan nanti. Pertanyaannya dari Bunda Nikeila. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bagaimana mengatasi anak yang dulu sudah sering dimarah-marahin agar anak tidak trauma dan terbawa dalam kehidupannya besok. Masya Allah. Tujuannya baik Gitu. biar anaknya tidak trauma. Sekarang Oh sudah. gitu, sebenarnya betul. Nah, sebenarnya banyak sekali dampak dirasakan oleh anak gitu ya. Nanti muncul dampak yang mungkin tidak kita inginkan gitu. Anak ini ternyata jadi pemalu, anak ini jadi penakut, anak ini ternyata tidak percaya diri, bahkan paling ekstrimnya anak ini bisa trauma sampai ada ya Bunda, anak ini tumbuh besar, besar ya badannya dan sebagainya, udah dewasa, tapi perasaannya itu masih terasa sebagai anak kecil, dan perasaan itu dia nggak mau nikah Bunda Nis. Jadi di sini ada ternyata ada yang anak ini nggak mau nikah karena trauma, takut nanti pasangannya itu marah juga, takut ternyata kalau hubungan rumah tangganya itu nggak bahagia. Akhirnya dia nunda-nunda untuk nikah. Karena apa? Karena ya takutlah, capek katanya, mending sendiri karena nggak ada yang marah gitu. Nah itu bisa dampak seperti itu. Bahkan mungkin di sini juga bisa dilihat, dicek anaknya sudah timbul hal negatif apa selama bertahun-tahun kita marahi gitu ya. Mungkin ketika 2 tahun lah, ketika dinumpahin gelas, mungkin ketika kita pelototin lah, mereka masih keinget Bunda di motor. Mungkin ketika kita kata-kata kasar gitu kan ya, dasar kamu kurang ajar. Nah ternyata mereka masih boleh jadi mengingatnya gitu ya. Dan ini kalau kita ketahui nanti bisa dicek, oh iya anak saya kenapa penakut ya, ternyata anak saya jadi kurang percaya diri. Nah maka itu harus mulai diubah pola perilakunya dengan cara mendidik dengan kasih sayang. Bahkan kalau Rasulullah SAW gitu ya, ketemu dengan anak diucapkan Assalamualaikum, diucapkan Assalamualaikum tuh anak senang ya, Waalaikumsalam gitu kan ya. Apalagi kalau diusap kepalanya gitu kan ya, maka salaman, anak itu senang. Rasulullah SAW juga salah satu sunahnya beliau suka tersenyum gitu ke anak-anak, senyum sambil mengucapkan salam. Kadang-kadang beliau juga memang memberikan hadiah kepada anak-anak gitu. Akhirnya anak ini tumbuh kembang, hatinya itu bahagia, hatinya itu gembira. Kalaupun dia melakukan kesalahan, dia nggak langsung ketakutan gitu, oh saya bakal diapain gitu ya. Karena ternyata orang tuanya memaklumi, oh nak, itu kamu melakukan kesalahan, bereskan lagi dan minta maaf. Akhirnya anak itu, oh iya, minta maaf. Tahu apa yang harus dilakukannya dengan kesalahannya. Bukan malah itu jadi anak tuh takut salah karena takut dimarahi. Nah, maka cara penyembuhannya, ubah pola perilakunya. Ketika anak melakukan kesalahan, kita nggak langsung marahi. Mungkin kita lihat dulu, kita senyum dulu. Nah, hati-hati ya, apa yang harus dilakukan dengan hati-hati. Wah, ibu bantu untuk bereskan.
oh nggak marah ternyata. Terus juga pola perilakunya mungkin dengan ketika anak itu melakukan kesalahan, mungkin kita nggak langsung tegur di hadapan banyak orang, tapi pas di rumah, nak yang kamu lakukan tadi itu tidak baik gitu kan ya. Nah, kalau ternyata anaknya masih kecil gitu kan 5 tahun, memang sikap anak 5 tahun itu kan sering menjengkelkan, mungkin sering melakukan kesalahan, maka dimaklum ayah bunda, karena anak 5 tahun ke bawah itu belum terlalu sempurna otaknya, belum tahu mana yang baik, mana yang buruk, dia baru melakukan keinginan tahunya, sedangkan mulut orang tua itu terlalu berlebihan, akhirnya kita marahi, kita pukul, akhirnya timbul ke trauma, timbul ke tidak percaya diri, dan akhirnya anak ini jadi minder juga. Maka kita harus banyak memaklumi nih, kalau apalagi anaknya masih kecil, di bawah balita, itu yang nama juga anak-anak gitu ya. Dan kita juga mungkin sama ketika dulu sering membuat kita jengkel. Nah, jengkel orang tua, jengkel temannya, jengkel gurunya. Tapi kan kalau kita sudah dewasa, kita sudah tahu, oh ternyata seperti ini tidak boleh. Maka konsepnya ketika ternyata kita mendidik anak seperti pohon yang bengkok. Kalau pohon bengkok ini dibiarkan gitu ya, dia tumbuh besar dengan sendirinya bengkok, maka akan menjadi pohon yang besar dan bengkok. Tapi kalau ternyata pohon ini bengkok ya, sejak kecil dilurusin gitu ya, dilurusin pelan-pelan, akhirnya dia tumbuh besar menjadi pohon yang besar dan lurus. Tapi kalau kita pohon ini bengkok, kalau kita keras untuk dilurusinnya, maka boleh jadi pohon itu akan patah, akan rusak, bahkan akan mati. Dan artinya pohon itu, anak itu akan trauma, pohon itu akan putus asa dan tidak percaya diri. Maka kita dari kecil, mulai kalau anak ini mulai bengkok-bengkok, kita lurusin pelan-pelan gitu kan ya, dengan kasih sayang. Kalau udah besar, mereka akan merasakan diri sendiri bahwa dia dicintai oleh orang tuanya, mereka sangat disayangi oleh orang tua. Jadi seperti itu. Siap, Masya Allah. Berarti Bunda Nikaila ini sudah, Insya Allah sudah termasuk Bunda pembelajar nih. Masya Allah, start learning sudah mulai aware, mau bertanya bagaimana untuk memperbaiki permasalahannya yang kemarin-kemarin. Masya Allah. Terima kasih Bunda Nikaila. Terakhir nih Ustadz, tadi pertanyaan dari Bunda Syabir. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana tipsnya menghadapi lingkungan yang kurang kompak? Misalnya anak menginginkan sesuatu seperti es krim dengan menangis sampai maksa-maksa. Saya pengennya diajarkan anak untuk diam dulu atau minta dulu dengan sopan baru dituruti keinginannya. Tapi orang di lingkungan rumah ini terkesan tidak tega. Nah, terus malah langsung menuruti keinginan anaknya tersebut dengan alasan karena anaknya masih kecil dan agar nggak nangis lagi. Begitu. Terima kasih Bunda Syabir. Oke, maka disinilah perlu yang namanya kekompakan dalam mendidik gitu ya. Apalagi kalau ternyata kita mendidiknya ada di rumah itu ada kakek atau neneknya gitu, oh, ini bisa lebih sulit lagi gitu. Sering terjadi dilema gitu ya, karena kata ibunya jangan, kata orang tuanya, kakek neneknya kasih aja, kasih gitu kan, nggak tega gitu. Nah itu sering dilema seperti itu. Maka yang pertama harus disampaikan dulu pola pendidikan kita. Tapi kalau yang lebih bagus itu adalah pola pendidikan yang memang pola pendidikan itu tidak tercampuri oleh otoritas yang lain gitu kan ya. Seperti misalkan kalau memungkinkan gitu kan ya, hanya dididik oleh ibu atau ayahnya gitu kan, kakek neneknya adalah pembelajaran tambahan saja. Tapi kalau nggak memungkinkan karena tinggal serumah gitu, ada kakek, nenek, ada saudara yang lainnya gitu kan ya, akhirnya apa? Akhirnya di situ ada berkata iya, ada berkata tidak. Maka di sini disampaikan pola pendidikan kita, bagaimana seorang ibu itu misalkan menyampaikan ke kakek neneknya, misal tentang beli es krim tadi gitu kan ya, maka kita sampaikan ke kakek nenek kita bahwa mah nggak apa-apa, jangan perlu diturutin gitu kan ya, biarkan saja nanti biar sama saya aja gitu ya, dia suruh untuk sopan dulu, maka disampaikan dulu ke orang tuanya, mungkin kan kasihan gitu-gitu, oh ya nanti juga dikasih atau diberikan. Maka di sini pola pendidikan itu harus kompak, harus disampaikan, harus satu visi misi. Adapun kalau ternyata terus diturutin gitu ya, maka di sini harus dikondisikan ulang.
anak kita tuh dikondisikan ulang mungkin sebelum tidur atau apa gitu ya. Kenapa bunda mangga langsung ngerjain gitu kan ya? Kenapa kakek nenek ngerjain? Maka diberikan alasan supaya anak juga nggak kecewa gitu, nggak benci sama kita, pengennya misalkan sama kakek neneknya atau saudaranya seperti itu. Jadi di sini kita harus kompak, disampaikan pola pendidikan kita kepada saudara-saudara kita, misalkan saudara kita itu apa? Saudara kita itu ternyata pengen main game gitu ya, maka disampaikan kepada saudara kita itu, nah jangan dikasih game karena si ade ini nggak boleh main game gitu. Jadi dikasih tahu juga nggak boleh ditawari, nggak boleh main game di hadapan anak kita, supaya apa? Supaya anak kita nggak cemburu, nggak minta untuk main game. Nah, jadi ini harus dikondisikan. Siapa yang menurut Bunda nanti bakal mengiyakan, siapa yang menurut Bunda akan mencampuri pola pendidikan anak kita, maka kita komunikasikan dan kita kondisikan sebaik mungkin agar pendidikan kita bisa berjalan dengan cara yang lurus. Nah, kadang-kadang kakek nenek juga tujuannya baik, tapi karena posisinya kakek nenek atau saudara, maka berbeda. Seperti misalkan seorang master chef, ada 5 master chef. 5 master chef ini jago masak semuanya. Ternyata ketika disuruh masak dan 5 master chef ini ternyata ngasih bumbu, oh kata saya ini bumbunya kurang, kata yang ini perlu ini perlu ini. Pas dicoba makanannya, ternyata jadi nggak enak gitu ya, jadi nggak beraturan gitu. Karena apa? Karena ternyata berbeda-beda rasanya, berbeda-beda seleranya. Nah, begitupun dengan kita mendidik anak. Mungkin sebenarnya kakek neneknya itu punya pendidikan yang bagus juga, saudaranya punya pendidikan yang bagus, niatnya bagus. Tapi karena anak ini menjadi bingung, kita harus nurut ke siapa, maka disitulah yang namanya kita harus kompak, kita harus sepakati dengan pasangan, dengan keluarga, biarkan anak itu sama ibunya aja dikabulkan. Mungkin seperti itu ya. Ya, siap Ustaz. Terima kasih. Lagi-lagi kuncinya komunikasi ya dengan berbagai pihak dan kerjasama. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Baik, sampai di sini dulu ya sesi diskusi kali ini. Mohon maaf sekali karena waktunya terbatas. Nanti mungkin ayah bunda yang masih punya pertanyaan lebih lanjut, boleh kontak ke nomor teleponnya Ustadz Didi ya. Boleh dicatat, nanti boleh mengikuti jadi member di Islamic Parenting. Saya tulisin ya, ini nomor admin ya, 081251766127. Nah, biasanya ini kalau pelatihan selama 1 jam dan sebagainya, ini biasanya membernya per bulannya itu 350.000. Tapi khusus nih kalau ayah bunda di TK Al-Abidin, nanti ini ada promo hanya per bulannya itu 25.000. 25.000 itu sudah bisa mendapatkan 4 materi dari kuliah WhatsApp dan 1 materi Zoom, dan itu menurut saya wah sangat kita butuh sekali gitu ya. Dan kita itu untuk registrasi aja untuk semangat kita belajar aja ya, seperti itu. Ya, wah. Promo yang menarik. Bunda, ayah bunda nanti boleh coba gabung biar kita semangat terus belajarnya. Boleh dicatat ya nomornya ayah bunda. Oke. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak ayah bunda yang sudah mengikuti dari awal acara. Oke, mari kita tutup. Alhamdulillah acaranya parenting class hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini nantinya bisa kita aplikasikan, ilmu-ilmu yang Masya Allah sangat insightful, sangat meningkatkan kesadaran kita ya untuk mendidik anak-anak. Tetap semangat ya untuk menjadi ayah bunda yang pembelajar. Kita pasti bisa, tidak hanya anak-anak kita saja yang belajar, tapi kita juga harus non-stop learning, fighting. Semangat ayah bunda. Oke, dari saya sampai sini dulu. Mari kita tutup parenting class hari ini dengan bacaan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf banyak kesalahan dari saya. Semoga kita semua sehat, keadaan bisa segera membaik,
bisa bertemu secara langsung lagi nanti di kelas-kelas yang selanjutnya, parenting kelas selanjutnya. Terima kasih Ayah Bunda atas waktunya. Mungkin sebelum saya tutup, kita boleh berfoto dulu untuk Foto. mendokumentasikan kegiatan hari ini. Ayah Bunda boleh on cam, yang belum on cam, Miss juga boleh on cam, yuk kita foto dulu. Insya Allah ya. Walaupun online, tetap foto dulu. Nah, silakan. Gaya apa nih? Gaya bebas ya? Ya, gaya bebas. Boleh langsung gaya bebas dulu. Sudah siap? Saya hitung ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, tunggu sebentar. Lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Sudah, alhamdulillah, Masya Allah. Baik. Langsung saja ya, saya tutup. Ayah Bunda boleh live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih ya Bunda. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih ya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ustadz. Ya, alhamdulillah. Oke, sehat selalu ya. Doakan anaknya terus Oke, soleh-soleha. Amin. Terima kasih. Allah. Semoga lancar kelas Islamic Parenting-nya, Ustadz. Amin. Ya, terima kasih.